Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Febriani, NPM 1804102035, jurusan Perbankan Syariah, dosen pengawas lapangan Bapak Norta Idaman, Magister Manajemen. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Kelima bidang tersebut yakni deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial, dan struktur organisasi bisnis tersebut. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum atau legalitas, yang kedua aspek ekonomi dan budaya, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen, dan yang kelima aspek keuangan. Aspek hukum dan legalitas, yaitu hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu perusahaan. Aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita. Yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Aspek manajemen. Aspek manajemen, studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal yang utama harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuan melakukan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama seorang pembisnis yaitu melakukan studi kelayakan untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Memperkecil resiko kerugian ketika menjalankan sebuah bisnis adalah hal yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis mempersiapkan segala hal guna untuk mengantisipasi yang terjadi di masa depan. Yang pertama, mempermudah perencanaan bisnis saat melakukan analisis kelayakan usaha. Pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Yang kedua, melancarkan pelaksanaan bisnis melalui analisis kelayakan bisnis. Program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih akurat dan mudah. Dari hasil analisis, nantinya pembisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan
yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pembisnis untuk melakukan suatu pengawasan. Yang keempat, mempermudah mengendalikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.